Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Angkoro. Saya dari kelompok 6 tutorial Pendidikan Operasional 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan network analysis menggunakan software RStudio dan juga PUMQM. Baik, sebelum kita masuk ke tutorial, kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di sini ada dua soal. Yang pertama itu seperti yang bisa dilihat dari gambar. Ini ada rute ya, ada rute. Di sini di sini tuh PT Osik ini menyediakan layanan pengiriman barang. Nah, di sini jaraknya itu dalam satuan kilometer. Di sini ada jarak dari A ke B, A ke C, bisa juga B bisa ke C, dan dari C bisa ke D, dan B juga bisa ke D, juga C bisa ke E, D juga bisa ke E, D bisa ke F, dan juga F bisa ke G, dan E bisa ke G juga. Nah, di sini kita harus menentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A, di sini dari ke kota G. Oke, itu soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, ini ada perusahaan manufaktur yang memproduksi Rhino Handholder atau standholder badak akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti pada gambar ini yang bisa dilihat. Di sini satuannya juga kilometer. Nah, dari sini dari A bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D. Dan dari B bisa ke E, C juga bisa ke E, D juga bisa ke E. Nah, terus dari D ini bisa ke H, dan juga dari E ini bisa langsung ke G, dan E ini bisa ke F. Nah, dari H bisa ke G, dan dari F bisa ke G juga. Nah, di sini kita harus menentukan rute terpendek. Nah, di sini rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya, yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke softwarenya. Oke, software yang pertama ini kita masuk ke RStudio ya. Yang pertama ini kita lakuin ini install dan aktifkan package. Dan di sini kita install package. Di sini package-nya ini eGrab. Nah, terus setelah diinstal, kita masukkan library-nya itu juga eGrab. Nah, terus kita masuk ke nomor satu. Langkah pertama dari nomor satu ini adalah definisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, di sini ada masukkan sintak edge dan data frame-nya kita masukin. Data frame ini didapat dari soal tadi itu seperti kayak gini. Nah, rute dari A ke B dan jaraknya berapa. Nah, di sini ada dari A ke B jaraknya 2 kilometer, A ke C jaraknya 9, B ke C jaraknya 6, B ke D jaraknya 8, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terus langkah keduanya ini kita buat grafik berarah dengan eh, ber- sama si jaraknya ini. Nah, di sini kita pakai masukin sintaks grep. Nah, ini grep diambil dari data frame sini, grafiknya diambil dari data data frame sini, dan juga masukin ini dari arahnya itu true. Nah, terus kita plot grafiknya ini dengan masukkan eh, sintaks plot. Terus di sini kita pakai warna yang untuk yang bulat-bulatnya itu adalah light blue. Nah, di sini dengan vertex size-nya itu 30 dan eh, size panahnya itu 0,5. Terus kita hitung dan kita akan tampilkan jalur terpendek dari kota A ke kota G. Nah, dari ini jalur terpendeknya karena kita masukin sintaksnya itu shortest path karena jalur terpendek. Nah, grafiknya kita tampilin juga dari A ke G. Nah, dengan jaraknya sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di sini. Nah, terus juga setelah itu kita kalau tadi jalur terpendek, ini jarak total jalur terpendeknya. Nah, di sini ada short distance, jarak paling pendek. Masukkan jaraknya sesuai dengan yang grafik yang tadi udah ada ya dari A ke G dengan jaraknya juga yang seperti di atas. Lalu kita di sini tampilkan hasilnya itu menggunakan sintaks print. Nah, lalu ini di run nanti muncul. Kita lanjut aja ke nomor 2 nanti biar di runnya sekalian.
Nah, nomor dua ini sama seperti tadi. Langkah pertamanya kita mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, kita masukkan sintaksnya edge dan data frame-nya kita masukin itu dari A ke B itu 40, A ke C itu 15, A ke D itu 35 dan seterusnya sama kayak tadi. Nah, di sini kita buat grafiknya. Nah, grafiknya sama kita ambil dari data frame yang di sini. Nah, di sini directed beda sama yang atas. Ya, kalau yang atas true, yang ini false. Nah, terus kita grafiknya buat grafik untuk visualisasi awal. Pertama kita plot grafiknya sa- sama yang ini juga kita pakai light blue yang eh, biru-birunya, yang bulat-bulatnya pakai light blue. Nah, terus sama vertex size-nya juga 30 dan panahnya, ukuran panahnya juga 0,5. Kita di sini hitung minimum spanning tree karena yang ini pakai metode spanning tree. Nah, di sini kita masukin MST. MST itu minimum spanning tree ya. Kita ambil dari grafik. Di sini MST ambil dari grafik dan algoritmanya itu sama dengan prim. Nah, jadi di minimum spanning tree itu ada metode lagi namanya prim. Nah, di sini alternatif Kruskal. Nah, terus ini plot untuk MST-nya. Di sini kita pakai warna warna hijau, warna light green ini dengan vertexnya itu 30 dan panahnya 0,5. Nah, ini kita juga di sini meminta untuk tampilkan sisi yang membentuk minimum spanning tree-nya apa. Kita pakai syntax print sesuai dengan data frame-nya MST-nya. Nah, terus kita menghitung juga total bobot dari MST-nya. Nah, total jarak dari semuanya itu berapa? Tambahkan terus kita print hasilnya. Nah, kalau udah kita blok semua, lalu kita run. Nah, ini kita yang pertama ini bakal install. Tunggu sampai merah ini berhenti. Oke. Ini kita dapetin hasilnya seperti ini. Nah, sesuai ini. Nah, grafik yang pertama ini jadinya kayak gini, guys. Jadi A bisa ke B, A bisa ke C, B bisa ke C, C bisa ke D, B juga bisa ke D, dan seterusnya seperti ini. Bisa dilihat dari tanda panahnya ini. Nah, nah terus juga hasilnya ini, nah shortest path-nya ini paling pendek ini dari A, B, C, E, G. A, B, C, E, G. Nah, ini rute paling pendeknya. Nah, jarak jarak paling pendeknya ini itu totalnya dari A, B, C, E, G ini itu total 36. A, B, C, E, G ini total 36. Nah, jadi itu yang paling pendek dari hasilnya. Nah, untuk nomor dua ini grafiknya seperti ini. Nah, ini grafiknya nomor 2. Seperti ini bisa dilihat ya. Dari A ke B dengan jarak 40, A ke C dengan jarak 15, C ke A 45, B ke E 25, A ke D 35 dan seterusnya bisa dilihat di situ. Nah, nah hasilnya itu untuk minimum spanning tree-nya itu hasilnya 149 dan ini yang spanning tree-nya itu seperti ini. Jarak yang paling optimal itu seperti ini. Ya, dari C ke A ke D, A, B ke E, E ke D, terus D ke H, H ke G, G ke F. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk software yang pertama ini cukup sekian. Kita lanjut ke software berikutnya. Software berikutnya itu POM-QM. Oke, untuk software yang kedua ini POM-QM. Nah, setelah kita buka POM-QM-nya, kita masuk ke pilih yang network ini. Terus kita pilih yang shortest route. Karena yang soal nomor satu itu kan yang shortest route ya. Nah,
Ini title-nya kita ganti aja. Kan ini nomor satu ya. Nomor satu, nomor satu, terus ini masukin NIM. Nah, nah, di sini kan tadi kan ada 10 jalur yang bisa dilewatin ya. Jadi kita pilih di sininya 10. Nah, itu kita oke. Oke. Nah, yang pertama ini kita mulai si note ini atau si bulat-bulat ini pakai angka karena nggak bisa pakai huruf kalau di public M itu. Jadi kita pakai angka, disesuaikan aja. Nah, di sini ada start note kita mulai dari angka satu dulu. Terus juga di sini masih angka satu, karena tadi kan A bisa ke B, A juga bisa ke C. Nah, jadi kita mulai dari angka satu, satu, satu gitu. Terus di sini dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, dan enam. Nah, terus di sini kita arahnya kemana? Karena ini yang pertama arahnya ke B, jadi kita dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima, enam, enam, tujuh, tujuh. Nah, jaraknya ini berapa sih dari satu ke dua ini? Jaraknya ini di sini dua, terus ada sembilan, ada enam, ada delapan, ada satu, ada tiga, ada empat, ada lima, ada empat, ada 35, ada juga 25, ada juga 5. Nah, kalau udah dapet ini kita langsung solve aja. Nah, udah di sini udah di solve, hasilnya itu sama 36. Kayak yang di R Studio tadi kan juga 36. Nah, untuk nomor satu sudah selesai, kita save aja dulu. Oke, untuk nomor satu udah selesai kan. Kita masuk ke nomor dua itu minimum spanning tree. Yes. Nah, nah, udah ini kita langsung masuk lagi ke nomor dua. Nomor dua. Nah, kalau di nomor dua ini kan ada 11 ya. Ada 11 jadi kita pilih sininya itu 11. Oke, kita oke. Nah, udah. Nah, yang pertama ini sama kayak tadi sebenarnya. Satu, satu. Masukin aja kita masukin. Tiga, empat, lima, lima, enam, tujuh. Terus ini ada dua, tiga, empat, lima, 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 enam, tujuh, delapan, delapan, delapan. Nah, untuk jaraknya ini itu ada di 40, terus 15, 35, 25, 45, 30, 20, 48, 50, 10, 10, dan juga ada 14. Nah, kalau udah kan udah dapat semua, jadi langsung aja di solve hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah 149, sama seperti yang di R Studio tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk jarak terpendek itu dari soal nomor satu itu diketahui jarak terpendeknya itu adalah sebesar 36. Dan untuk minimum spanning tree nomor 2 ini hasilnya adalah 149 total jarak yang harus ditempuh. Nah, jadi cukup sekian aja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.